Anda mencil karena dalam hadisnya itu sungguhnya setan memangsa itu kawanan domba tapi yang sedang mencil dari kawan-kawannya. Itu biasanya dimangsa setan. Nah, di sini juga ada unsur digital. Segala sesuatu dibuat digital ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan, dibuat terbuka. Ya. Saya pernah dengar dari profesor saya, Profesor Sapri Harahap, waktu akuntansi itu mulai ditingkatkan ya, keamanannya, sistemnya itu dengan XBRL, itu dibuat serba digital, menghindari kecurangan-kecurangan juga. Bahkan dalam segala aspek kehidupan ya, dalam birokrasi pemerintahan, kalau dibuat serba digital, menutup jalan ya, adanya permainan OTT itu. Ya. Biasanya kenapa terjadi OTT? Karena mereka menghindari digital, transaksi-transaksi yang ada bukti-bukti yang sifatnya otentik. Ya. Kita tahu semua kalau ada transaksi buat digital semua, mematikan adanya mereka saling ya, PST. Ya. Itu kira-kira pengertiannya. Dan untuk itu saya tidak berpanjang kata ya, karena rencana awal ya, Ibu Sekrodi membisiki kalau yang akan bicara narasumber datangnya agak telat, agak panjang ya. Tapi berhubung sudah ada, sudah aman ya. Jadi saya nggak berpanjang kata. Saya juga ada janji dengan mahasiswa yang baru sidang mau revisi ya. Mau ketemu di ruangan. Saya akhiri, selamat datang pada teman-teman semua, tamu-tamu agung kita ini, dan juga pada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Hidayat Sofyan. Sebelum acara saya serahkan kepada moderator, izinkanlah saya untuk membacakan CV moderator. Kak Linda adalah alumni Perbanas Institut Jakarta, Program Studi Ekonomi Syariah. Saat ini, Kak Alinda bekerja di PT Akun Dana Abadi pada bidang keuangan dan akuntansi. Sebelumnya, ia pernah di Perbanas Institut di bidang perencanaan dan data. Dan sebagai magang mahasiswa internasional di Otoritas Jakarta Keuangan pada bidang fintech. Sekian CV moderatornya. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada Kak Alinda Fareza Nasution selaku moderator pada acara hari ini. Untuk moderator kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen Perbanas Institut dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam ruangan ini maupun dalam ruangan Zoom. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 kemarin ya Pak, yang dimana banyak menimbulkan dampak-dampak untuk masyarakat khususnya pelaku UMKM. Yang dimana pelaku UMKM ini banyak yang gulung tikar karena adanya keterbatasan permodalan. Sehingga hal ini menjadikan para regulator dari otoritas jasa keuangan untuk mengeluarkan layanan jasa keuangan seperti fintech. Nah, fintech ini mempunyai produk seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, microfinancing, digital payment system, dan juga yang terakhir ada market compression. Hari ini kita akan bahas mengenai securities crowdfunding nih Pak. Seru nih membahas mengenai investasi berjamaah nih. Anak muda biasanya suka investasi ya Pak. Nah, para Bapak Ibu sekalian, izinkan saya perkenalkan membacakan sedikit mengenai profil dari Bapak Budiman Indrajaya. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau kemudian bergabung dengan BMT Bintaro selama 3 tahun, sebelum bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 mengikuti program Advisor
dan ditempatkan di unit bisnis hingga tahun 2016, kemudian mengambil program pensiun dini. Setelah keluar dari Bank Muamalat Indonesia di tahun 2016, beliau ditunjuk sebagai Wakil Ketua di Koperasi Asyirka Muamalah Indonesia pada tahun 2019 dan terakhir menjadi Direktur Utama PT Urun Bangun Negeri. Untuk edukasinya, Bapak Budiman Indrajaya pada tahun 2007 sampai 2010 telah menyelesaikan pendidikannya di jurusan Perbankan Syariah pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk non-formal education-nya, Pak Budiman yang pertama menjadi wakil penjamin emisi efek di pendidikan pasar modal nomor KEP 2/PM titik 212/WPEE/2022. Yang kedua ada Taif Digital Institute sebagai QC from Quality Assurance dan Perspektif. Yang ketiga ada Fik Muamalah Muasyirah from Syaikh Sa'ad Turk Al-Khoslan. Yang keempat ada pendampingan penerapan APU PPT berbasis resiko. Dan yang kelima ada Ifaka Akademi Ma'had Al-Maliyah Al-Islamiyah di Saudi Arabia. Untuk asosiasinya, yang pertama ada Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI sebagai wakil sekjen. Yang kedua ada Asosiasi Muslim Startup Indonesia sebagai bendahara. Yang ketiga ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau kita kenal sebagai AFSI di wakil ketua bidang inovasi keuangan. Dan yang keempat ada Asosiasi Layanan Urun Dana atau ALUDI sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, hari ini materi kita yang akan bahas mengenai securities funding dan bagaimana eksistensinya di Indonesia, serta bagaimana pandangan dalam Islam. Hal ini tentunya akan dibahas langsung oleh narasumber kita hari ini, Bapak Budiman Indrajaya. Dan mohon perhatian untuk Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh Bapak Budiman, boleh langsung diajukan pada sesi tanya jawab di akhir materi nanti. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiruh wa sholatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi sayyidil awwil wa akhirin an-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Linda ya, betul, atas tadi penjelasan di awal mengenai profil diri. Terus teman-teman semua yang saya cintai, mahasiswa dan mahasiswi dari Perbanas, yang semoga Allah senantiasa rahmati kita semua untuk bisa bergabung atau ikut serta dalam perjuangan dakwah ekonomi syariah ini. Izin mohon slide materi mungkin bisa di-share. Ya, sambil menunggu slide, yang pertama memang perkembangan zaman itu mempercepat juga pertumbuhan teknologi dan juga memajukan ya beberapa model-model transaksi. Makanya di salah satu cabang dalam fikih itu dikenal dengan fikih al-mu'asirah atau fikih yang zaman kekinian lah istilahnya. Dan juga tidak diingkari juga dalam usul fiqh dikatakan bahwa la yunkaru anal ijtihad taghayyur bi taghayyuril awqati wal azman. Jadi perkembangan dari transaksi muamalah atau ijtihad dalam muamalah itu berkembang seiring dengan zaman dan waktu. Salah satu perkembangannya teman-teman semua mahasiswa yang semoga Allah senantiasa rahmati itu adalah securities crowdfunding. Apa itu securities crowdfunding? Pada prinsipnya securities crowdfunding itu kita menjadi platform atau menjadi media atau juga menjadi sebuah wasilah untuk menengahi antara atau memfasilitasi antara orang-orang yang ingin berusaha dengan orang-orang yang memiliki kelebihan modal. Kalau dari istilah komisaris saya bilangnya memfasilitasi dua orang bingung. Kok dua orang bingung? Yang pertama bingung mau nyari duit dari mana, yang kedua bingung mau naruh duit kemana. Kalau yang investornya mau naruh duit ke temennya, rasa-rasanya nggak enak tuh. Baik dia minta dokumen, atau dia nanti akan mengassessment, atau dia nanti mau wawancara, rasa-rasanya nggak enak tuh kalau temen.
atau bahkan nanyain tentang berapa bagi hasilnya aja nggak enak tuh. Jadi kayaknya yang punya duit malah yang jadi nggak enakan. Nah itu difasilitasin dengan adanya crowdfunding. Tapi kalau si investor itu juga menempatkan dananya ke orang yang tidak dikenal, itu juga beresiko buat dia. Makanya platform securities crowdfunding itu nanti sebagai website atau memfasilitasi baik secara digital maupun secara fisik kita melakukan kunjungan ke orang-orang yang dia sedang membutuhkan permodalan. Nah, bentuk digitalnya seperti apa? Bentuk digitalnya sekarang ada beberapa model bisnis ya, beberapa fasilitas dari platform-platform dan namanya EQYC, Electronic Know Your Customer. Dengan mensubmit data di EQYC, KTP, NPWP, foto, kita bisa tahu KTP-nya benar nggak nih KTP yang dimiliki oleh orang itu. Atau KTP itu fotonya dirubah. Sekarang kan dunia digital ya, bahkan sekarang dengan ada teknologi AI, video aja udah nggak bisa kita percaya 100%, karena video aja sudah bisa diubah gitu. Nah, jadi dengan QYC itu bisa dicek nih, orang ini bener nggak KTP-nya ini, atau fotonya betul, alamatnya dirubah. Nah, itu juga bisa dideteksi tuh dengan itu. Atau bahkan antara foto dengan orang yang eksis yang di antara foto KTP dengan orang yang eksis itu orangnya berbeda gitu. Itu juga bisa didetek dengan electronic QYC. Dan juga bahkan sampai alamat dia kerja di mana, bener nggak selama periode waktu tertentu dia benar-benar bekerja di situ. Itu juga bisa didetek dengan teknologi. Karena kan kita semua terhubung dengan salah satunya dengan handphone ya. Jadi kita melakukan pergi kemana, kita berbicara apa, itu salah satunya terdeteksi dengan handphone dan itu salah satu cara juga secara digital kita mengakses. Nah, terus yang kedua, dengan digitalisasi itu kita juga bisa tahu orang ini punya hutang di mana, terus dia sukanya belanja apa, terus habis itu di media sosialnya dia seperti apa karakternya, komen-komen positifnya, komen-komen negatifnya, circle teman-temannya siapa aja, terus dia punya masalah nggak di pengadilan. Nah, itu kita bisa deteksi dengan cepat. Kalau dulu zaman-zaman saya masih di bank syariah, itu untuk melakukan hal-hal seperti itu ya kita harus entah telepon, entah kita berkunjung ke lembaga terkait misalnya untuk mengecek gitu ya. Nah kalau sekarang tinggal hanya satu klik itu 1 menit 2 menit sudah ketahuan tuh semua tuh. Nah tinggal dari digitalisasi itu langkah berikutnya adalah kita melakukan pengecekan secara baik itu terjadwal maupun secara mendadak. Apakah benar yang kita sudah dapatkan informasinya seperti itu. Nah ini fungsi dari securities crowdfunding. Terus yang kedua pertanyaannya kenapa ada securities crowdfunding? Nah ini pertanyaan besarnya. Kenapa kok ada securities crowdfunding padahal saat ini ya kita juga sudah punya lembaga yang memfasilitasi ketika orang ingin menabung, orang ingin berinvestasi. Yang pertama kita punya lembaga keuangan yang dinamakan perbankan. Perbankan itu kan juga menampung dana dari masyarakat ya. Dia menyimpan tabungan, dia juga membuka deposito, dan dari perbankan itu juga sebetulnya uang disalurkan ke masyarakat. Uang disalurkan ke masyarakat, terus setelah itu dari hasil keuntungan uang yang ada di masyarakat itu, yang disalurkan itu akan dibagi kepada para penabung ya. Dan kita juga punya Bursa Efek Indonesia gitu. Bursa Efek Indonesia untuk skala yang sekarang sudah ada papan inkubasi ya, papan yang di bawahnya itu yang papan akselerasi itu juga untuk pembiayaan untuk permodalan di nominal mungkin di 30 miliar sudah bisa lewat bursa. Nah, apa fungsi dari securities crowdfunding? Mungkin untuk sedikit menghidupkan suasana, ada nggak di sini yang bisa menjawab? 3, 2, 1, belum bisa. Oke, apa fungsi dari securities crowdfunding? Fungsi dari securities crowdfunding itu yang pertama mempertemukan secara langsung. Kalau di lembaga keuangan, seorang yang menabung dan yang menaruh deposito itu nggak tahu uang saya ini ditaruh kemana. Apakah ke tetangga saya, apakah ke daerah saya, apakah masih di negara saya atau di luar negeri. Nah itu kita benar-benar nggak tahu. Tapi dengan itu bank bertanggung jawab penuh. Artinya ada kejadian apapun, ya itu tanggung jawab full dari bank, dari lembaga keuangan.
Di securities crowdfunding hal itu dibuka, ada transparansi. Jadi misalnya nih, teman-teman di Perbanas nih, ada temennya yang punya sebuah usaha, terus berkembang nih misalnya ada di sekitar sini. Di sini kan terkenal ada sepatu nih, perbaikan sepatu di sini. Terus mungkin ada usaha kuliner mungkin di sini yang cocok. Nah, teman-teman di Perbanas ini ada nih yang punya usaha kuliner. Nah, terus untuk menengahi tadi biar tidak menjadi orang yang bingung ketika dia mau ekspansi, dia daftar nih di securities crowdfunding. Dia daftar, dia masukin di dalam website kita, oh usaha saya begini, usaha saya sudah berjalan seperti ini, ada keuntungannya, saya butuhkan permodalan lagi untuk mengembangkan usaha saya. Nah, itu dibaca sama teman-teman di Perbanas ini. Dan teman-teman Perbanas tahu nih, oh ini orang baik nih, saya tahu nih. Ini orang juga sukses nih usahanya. Dulu usahanya saya tahu kecil dia dari gerobakan, sekarang udah mulai dia punya kios. Nah, dia mau ngembangin nih masuk ke misalnya Setiabudi One misalnya. Nah, dia mau ngembangin ke sana. Oh nih oke nih gitu. Dan dengan adanya platform securities crowdfunding sudah dicek nih. Dari segi KTP-nya benar, tempat tinggalnya benar, terus usahanya benar, terus divalidasi gitu ya. Dan juga akad-akadnya sudah di set standarnya gitu. Teman-teman senang nih dengan ini nih, pengen investasi. Nah, masuklah investasi ke melalui securities crowdfunding ke teman yang punya usaha tersebut. Nah, jadi bedanya antara lembaga keuangan bank itu dengan securities crowdfunding adalah kalau di securities crowdfunding dilihat langsung, oh ini orang yang uang saya itu ada dititipin ke dia atau diinvestasikan ke dia. Dan kita bisa lihat langsung uang saya berkembang sampai seperti apa sih, pertumbuhan keuangannya bagaimana. Terus strategi yang dijalankan apa? Bahkan yang lebih majunya lagi, kita juga bisa ikut mensupport. Minimal kalau dia punya usaha kuliner di sini, kita yang investasi juga ada di sini, kita kalau mau makan siang kita kemana? Pasti kita ke tempat yang teman kita itu juga dong ya. Dan juga yang kedua, kita juga ada punya sedikit prestis. Ini usaha gue juga nih gitu. Ini usaha saya juga nih. Saya juga invest di sini nih gitu. Kita ada prestis. Terus yang ketiga, ketika kita pengen ngajak teman-teman kita makan, kita bakal kemana? Kita bakal ke tempat yang kita investasikan di situ. Kenapa? Karena di pikiran kita, oh kalau saya ajak lebih banyak customer masuk di sini, usahanya akan berkembang. Dia berkembang, saya berkembang. Nah, jadi transparansi itu terbuka. Terus yang keempat, keunggulannya adalah ketika kita tahu, oh ini usaha kita bersama nih yang harus kita support. Orangnya udah berusaha keras nih. Nah, kita mungkin sebagai pengusaha gitu ya, ada karena fokus sama usahanya, ada hal-hal di luar yang lain yang kita butuh masukan dari orang-orang. Nah, dengan investor yang kita dapat dari lingkungan circle kita sendiri, itu pasti dia insya Allah lah ya, dia akan memberikan insight. Mas, ini kayaknya bagusan ada sedikit dikasih lampu lagi deh biar lebih terang. Nah, itu kadang terlewat tuh sama pengusaha. Hal yang mungkin sepele tapi terlewat itu ya. Atau kadang Mas, ini belum ada ini nih wifi-nya. Coba pengusaha bisa menerima masukan itu karena si investornya kan care, peduli gitu. Coba kalau dia nggak berinvestasi. Ada toko yang ini ya kotor, ini lampunya kurang terang, paling ditinggalin aja gitu. Ngapain saya ngasih tahu ke pemiliknya juga, saya cari aja yang lain. Tapi kalau dia berinvestasi di situ, bisa dapat masukan. Nah, ketika sudah terbuka peluang seperti ini, tinggal si pengusahanya harus memanfaatkan. Jangan cuek, jangan terus, kamu kan nggak pernah punya usaha begini, nggak tahu lah, lebih tahu saya, jangan sampai kayak begitu. Atau bahkan pelaporan keuangan dilaporkan. Nah, ini kesempatan besar ketika pengusaha sudah masuk di securities crowdfunding, dia bisa dapat dukungan masyarakat, hingga akhirnya dia berkembang, dan dia bisa naik ke yang lebih besar, kalau sekarang zamannya IPO. Nah, itu dia bisa naik situ. Karena di kami terkait juga dengan pasar modal. Ketika masuk di securities crowdfunding, terdaftar juga di Custodian Central Efek Indonesia. Nah, itu perbedaan dengan bank satu. Nah, apa perbedaannya dengan apa perbedaannya dengan apa namanya bursa? Kalau di bursa itu start angkanya dia lebih besar ya di 30 miliar. Kalau kami itu pada dasarnya OJK tidak memberikan batasan minimalnya berapa, tapi kembali ke platformnya masing-masing. Tapi maksimalnya adalah mengangkat sebuah usaha sampai ke aset 30 miliar.
dengan batasan pemberian 10 miliar setahun. Jadi 10 miliar setahun, kita lihat ini berkembang, oke, tambah lagi 10 miliar setahun lagi, tambah lagi 10 miliar setahun. Nah, itu perbedaan dengan bursa. Oke, next baru. Kita next. Oke, topik materi berapa sudah dibahas, terus next. Oke, ini next. Ini tadi juga sudah saya ceritakan. Nah, sejarahnya awalnya dari securities crowdfunding itu memang dia mulai dari di luar negeri ya, di luar negeri. Dulu juga ada lembaga keuangan seperti ini, tapi mereka belum menjadi securities crowdfunding. Bedanya apa antara equity dengan securities? Dulunya tuh equity itu di tahun 2007 itu. Nah, equity itu hanya bisa menerbitkan produk berupa melepas kepemilikan saham. Jadi kan kita tahu dalam sebuah perusahaan itu ada entitas bisnisnya. Ada yang namanya CV, ada yang perorangan, ada yang PT perseroan terbatas gitu ya. Nah, di PT yang perseroan terbatas ini ada kepemilikan saham yang bisa dibagi ke masyarakat. Nah, ini yang dibuka. Nah, tapi kalau di securities crowdfunding itu kita bisa lebih beragam lagi. Selain saham, kita bisa menerbitkan sukuk. Kalau sukuk itu bahasa Arabnya definisinya itu al-wasaik biki mati sawa. Jadi artinya sebuah lembaran yang dia kepemilikan surat berharga dengan nilai yang setara yang sama gitu. Jadi misalnya satu lembarnya dijual 100.000. Sukuk lembaran ini atas apa? Atas kepemilikan sebuah proyek yang dikerjakan bersama. Jadi tidak masuk ke dalam BT-nya tapi masuk ke dalam proyeknya. Dan pengembangan berikutnya bisa menuju ke sukuk wakaf dan segala macam itu sekarang sedang berkembang ya. Itu yang lagi dijalankan. Terus next. Nah, ini tadi mungkin saya sudah jelaskan juga. Next. Nah, ini tadi perannya juga saya sudah jelaskan. Next lagi. Keunggulan, ini tadi juga sudah dijelaskan. Next. Next bisa. Nah, ini pihak-pihak yang terkait di dalam securities crowdfunding. Securities crowdfunding itu karena kita under pasar modal, jadi kita tidak berdiri sendiri. Tapi kita di bawah pengawasan satu OJK bidang pasar modal dan kita juga mendapat banyak masukan dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Dan karena kami di bawah OJK pasar modal, jadi ada beberapa pihak terkait dalam penyelenggaraan securities crowdfunding. Yang pertama, OJK sebagai regulator yang memberikan izin. Terus yang kedua ada juga asosiasi sebagai bagian dari pengawas yang melakukan market conduct atau pengawasan terhadap kinerja securities crowdfunding itu sendiri dan bisa memberikan masukan kepada OJK untuk aturan-aturan yang mungkin nanti dibutuhkan dalam perkembangan bisnisnya. Karena kita tahu bahwa securities crowdfunding ini adalah industri yang baru. Terus yang kedua nih yang agak berat sedikit, ada juga namanya Custodian Central Efek Indonesia. Nah, kalau teman-teman kan tahu di tanah itu ada BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, yang fungsinya menstempel sertifikat gitu ya. Nah, kalau di pasar modal dia ada KC. Jadi sertifikat sahamnya itu dilegalisasi atau disahkan dan disimpan di Custodian Central Efek Indonesia gitu ya. Setelah dengan notaris kita ada sign, lalu lembaran-lembaran dan nama-namanya itu kita store ke Custodian Central Efek Indonesia. Terus karena ini adalah Custodian Central, securities crowdfunding tidak bisa langsung berhubungan, tidak bisa langsung menyerahkan namanya orang A, B, C, D, nggak bisa. Jadi kita melalui bank custodian namanya. Fungsi bank custodian beda sama bank yang selama ini kita sering nabung, sering mendepositokan uang gitu. Kalau fungsi bank custodian itu mengadministrasikan aset berupa saham dan sukuk itu. Jadi kita memberikan data-data siapa investornya dan proyeknya apa atau perusahaannya apa. Setelah itu kita kasih ke bank custodian yang nyusun dan kasih ke KC gitu, dengan sistemnya mereka. Nah, karena juga berhubungan dengan KC, jadi semua orang yang berinvestasi di securities crowdfunding, dia bisa melihat kepemilikan hartanya itu di Custodian Central Efek. Jadi semisal tapi saya tidak bicara tentang yang sekarang heboh. Misalnya semisal SCF Syariah ini dia sistemnya down. Sistemnya down, tidak bisa beroperasi gitu misalnya ya. Dengan berbagai, karena saya yakin banyak tantangan di sistem yang sebagaimana juga kita tahu berita belakangan ini, banyak tantangan di sistem, misalnya diserangkah, di apa segala macam, tiba-tiba down sistemnya. Nah, ketika down sistemnya,
mau melihat data investasi itu ada di KASI. Jadi bisa ada data investasinya itu juga tersimpan di KASI. Jadi dia tetap tidak hilang atau data itu tetap ada backupnya di Custodian Center Efek Indonesia. Terus yang ketiga, setelah nanti ada Custodian Center Efek Indonesia, ada KASI, ada investor itu sendiri. Jadi investor itu sendiri berinteraksi dengan platform kita setelah dia menyatakan ingin berinvestasi pada proyek yang diterbitkan oleh pengusaha atau kita sebutnya penerbit. Sistem kami yang nanti akan mengadministrasikan ke KASI, ke Bank Custodian. Jadi investornya tidak datang sendiri ke sana gitu. Jadi kita sudah mengadministrasikan. Nah, begitu juga nanti ketika si investornya itu dalam perjalanan dia berinvestasi, laporan-laporan keuangan, laporan-laporan progres, terus perkembangan, info-info rapat umum pemegang saham, kan harus ada rapat umum pemegang saham di perusahaan itu. Nah, info itu semua ada di dalam platform kita gitu. Jadi bisa dilihat di dalam platform kita. Jadi semisal teman-teman di sini berinvestasi gitu ya, mungkin ada sesinya teman-teman mahasiswa mencoba berinvestasi gitu. Investasinya kan juga dimulai dari ada yang 100.000, ada yang 50.000 gitu. Dan saya dengar di US, di Amerika ada namanya penny stocks. Di agak melenceng sedikit ya. Penny stocks ini yang investasi itu karena di bawah 2 USD, 2 dolar. Jadi yang beli itu anak-anak SD. Anak SD dia beli gitu, nanam gitu, nabung. Ya karena nilainya sedikit jadi anak SD itu nggak merasa berat gitu ya. Dan orang tuanya juga mengajarkan nabung di saham gitu. Nah, setelah mereka dewasa, bisnis yang dia taruh di penny stock itu kan berkembang, ada sekitar 9 bursa di Amerika. Jadi dari dia di penny stocks yang di over the counter bursanya itu, dia nanti naik sampai tambah lama di New York Stocks gitu. Nah, ketika anak itu sudah gede, dia udah dapet tuh saham-saham yang tadinya nilainya cuma $2, mungkin udah naik jadi berapa gitu ya. Nah, ini juga kita mungkin bisa biasakan karena SCF ini adalah dari sisi tingkatan kita yang sampai 30 miliar perusahaannya. Jadi kalau misalnya invest dari awal dari SCF, ada kemungkinan nanti si perusahaannya bisa naik ke bursa efek, dari bursa efek nanti ada papan pengembangan dan ada papan utama. Nah, kalau sudah naik ke papan utama nilainya udah luar biasa gitu. Jadi selain ada instrumen investasi berupa emas, terus bursa saham itu sendiri juga bisa masuk ke SCF. Nah, terus dari investasi itu masuk selama berjalan dan jika ingin keluar. Jadi di SCF ini juga memfasilitasi gimana caranya pengen keluar setelah misalnya berinvestasi. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, bisa menjual kepemilikan saham itu di pasar sekunder. Tapi di dalam securities crowdfunding, pasar sekundernya itu dibuka hanya setahun 2 kali, jadi per 6 bulan. Nggak seperti di Bursa Efek Indonesia yang setiap hari itu dibuka, kecuali hari libur dan libur nasional gitu ya. Tapi kalau di securities crowdfunding itu setiap hari kita buka per 6 bulan kita buka pasar sekundernya. Nah, di situ teman-teman yang berinvestasi bisa exit, bisa keluar. Misalnya tiba-tiba ada kebutuhan penting gitu ya, dana cair gitu ya. Jadi dia bisa jual di pasar sekunder itu untuk saham. Tapi kalau untuk sukuk nggak bisa sesuai aturan OJK-nya. Terus cara kedua adalah ketika mungkin dibeli kembali oleh si pengusaha. Dibeli kembali misalnya ada opsi buyback gitu ya. Jadi si pengusaha berpikir saya mau close public gitu misalnya atau tidak terbuka di masyarakat, saya pengen tertutup gitu. Istilahnya tidak di SCF lagi gitu ya, jangan terbuka, kalau terbuka khusus bursa. Saya tidak di SCF lagi, dia bisa membeli balik tuh kepemilikan saham yang berada di masyarakat, tapi tentunya atas keridhaan masyarakat karena itu kan adalah aset milik masyarakat gitu. Jadi atas keridhaannya juga tidak bisa dipaksakan gitu. Terus next. Nah, ini pengawasan dalam SCF Syariah itu yang pertama tentu ada Kementerian Bidang Komunikasi dan Informatika untuk mengecek kelayakan sistem kami. Pasar modal Bursa Efek Indonesia juga waktu di awal-awal proses perizinan juga melakukan pengecekan sistem gitu ya. Terus ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan ada asosiasi juga yang ikut melakukan pengawasan terhadap entitas SCF Syariah. Terus ditambah satu lagi sebetulnya ada DSN MUI. Jadi sebelum kami dapat berizin,
Dan setelah kami berizin juga kita tetap dalam baik itu secara bisnis dan juga secara syariah dan juga secara teknologi. Jadi itu semua kita laporannya ya cukup lumayan lah ya. Kita lapor per akhir tahun ke OJK, kita per semester kita juga ada laporan. Nah, ke DSN MUI juga kita tetap memberikan informasi tentang perkembangan SCF kita masing-masing gitu. Dan bahkan di securities crowdfunding atau layanan urun dana ini, Dewan Pengawas Syariahnya selain dia tersertifikasi DSN MUI, dia juga harus tersertifikasi ahli syariah pasar modal. Jadi itu dia harus masuk seperti itu. Dan di khusus di SCF Syariah, para pengusaha-pengusahanya yang dia itu menerbitkan di listing atau listing di platform securities crowdfunding, itu juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Jadi harus ada Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap usahanya dia juga gitu ya. Nah terus next penerbitan, next, enggak, stop. Sambil menunggu slide, nextnya tentang tahapan penerbitan efek saham sukuk pada SCF Syariah. Gimana caranya nih kita bisa menjadi seorang penerbit atau pengusaha gitu ya, yang bisa menerbitkan di securities crowdfunding syariah. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya, ada yang sudah punya bisnis yang mau menerbitkan atau mau listing di securities crowdfunding, yang pertama kalau belum ada, harus ada legalitas. Yang pasti itu harus ada 3 hal. Harus punya legalitas yang lengkap, harus punya plan bisnis yang jelas, dan harus punya pencatatan keuangan. Karena baik di kami maupun nanti akan scale up ke level yang lebih tinggi lagi di sekuritas, itu yang diminta gitu. Sekitar minggu lalu saya baru ngawal salah satu calon emiten di sebuah sekuritas ya. Itu juga yang ditanya, 3 hal itu juga, legalitas lengkap enggak? Terus yang kedua, yang paling ditekankan sama dia itu adalah si foundernya. Foundernya punya nggak visi yang jelas? Foundernya punya nggak pandangan cerita usaha dia ini bakal dibawa kemana? Akan menuju kemana? Dan akan bagaimana caranya? Itu harus, founder harus punya gambaran yang jelas. Jangan sampai founder itu cuman mikir, oh saya sekarang berusaha nyari traksi, saya IPO, terus udah uangnya saya ambil, ya usaha saya gimana jadinya deh nanti. Jangan sampai kayak begitu. Dan ini juga sejak mungkin 2-3 tahun lalu ya, kita banyak melihat banyak startup yang bermindset seperti itu foundernya. Jadi hanya bermindset gimana caranya bikin sebuah platform, gimana caranya bikin sebuah aplikasi, setelah itu ambil pre-seed, ngambil seeds, ngambil series A, B, C, terus habis itu taruh di IPO. Setelah itu dia berharap uangnya itu bisa dia ambil terus dia selesai gitu. Nah, kejadian nih sekarang lagi tech winter yang kita sering dengar gitu. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang berpikir seperti itu sekarang mulai berjatuhan satu persatu. Kenapa? Karena memang dari prinsip dasar dia bangun usaha sudah tidak pas gitu. Orang kan ngebangun bisnis ya agar satu dia bisa memberikan dampak atau menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat gitu ya. Misalnya di sebuah wilayah, oh ini berasnya yang berkualitas bagus belum ada nih. Nah, saya muncul di situ untuk bisa menjual beras kualitas bagus gitu. Atau aplikasi-aplikasi yang sekarang muncul misalnya, oh dulu orang kesulitan nih, pain point-nya itu apa gitu. Pain point-nya misalnya, oh orang kesulitan nih dulu nih ketika pengen nyari transportasi motor karena Jakarta macet, tapi nego sama abangnya susah, nggak ada standarnya. Nah, muncul aplikasi dan itu bermanfaat, akhirnya berkembang luas. Nah, ketika orang mendirikan sebuah usaha itu dengan visi yang jelas, ada kebermanfaatan, nah ini yang akan sustain. Nah, tinggal ketika dalam menjalankannya jangan sampai tergoda, jangan sampai tergodanya pikir, oh saya cepat-cepat ngejar IPO dapat ratusan miliar, terus saya pergi gitu. Nah, itu jangan sampai kepikir, oh kalau udah kayak gitu, usahanya tidak sehat gitu ya. Dan kita sering lihat usaha-usaha yang kelihatannya wah, kelihatannya besar, yang niatannya hanya untuk mencari traksi, ketika di tahun-tahun ini itu dia berjatuhan. Kenapa? Karena dia tidak ada profit, tidak ada laba.
Dan ketika nadinya diputus sama si investornya, udah selesai. Paling 1-2 bulan atau senilai angka yang ada di runway dia atau di dia punya cadangan itu habis, ya udah habis, selesai. Kalau dia pengen bertahan, dia harus mencari lagi investor lain yang bersedia untuk menutupi semua yang sudah tertumpuk itu, kerugian dan itu semua tertumpuk, dan mau mengambil risiko untuk lepas di IPO gitu ya. Tapi itu bukan contoh yang baik sih. Nah, terus tadi 3 hal tadi yang harus teman-teman punya, yaitu pertama legalitas, yang kedua itu tentang bisnis yang harus jelas, yang ketiga itu pencatatan keuangan. Terus gimana misalnya saya punya usaha nih, punya usaha Mas, usaha saya ada, usaha saya menghasilkan duit, usaha saya punya customer, tapi saya nggak ngerti tuh masalah-masalah seperti itu. Nah, saya harus kemana? Kalau itu yang terjadi, maka harus ke inkubator. Nah, beberapa kampus punya inkubator dan semoga di Perbanas juga ada nih, atau bisa ditumbuhkan inkubator-inkubator untuk membantu baik itu mahasiswa atau alumni atau bahkan masyarakat sekitar yang pengen usahanya bisa lebih sustain, lebih bagus dan bisa scale up, naik level lah gitu. Nah, dari dokumen-dokumen itu diserahkan secara online, terus dilakukan uji kelayakan. Uji kelayakan tadi secara digital, yang secara elektronik know your customer dan credit scoring, kita cek. Kalau itu uji digitalnya lulus, lalu baru kita lakukan analisis dokumen. Kita lihat legalitasnya expire enggak, terus kita lihat juga keuangannya normal enggak nih, wajar enggak nih, karena kan kalau yang laporan keuangan itu harus ada lagi analisis yang lebih mendalam. Misal teman-teman bergerak di bidang jasa, oh tapi kok tiba-tiba persediaan ada dan gede banget gitu misalnya, kan aneh gitu, seperti itu. Yang itu butuh sensitivitas dari si analisnya. Atau utangnya tiba-tiba membludak tinggi, atau banyak hal yang di dalam analisis itu teman-teman bisa pelajarin ketika sudah praktek di dunia kerja gitu. Nah, setelah dilakukan analisis secara dokumen, kita melakukan visit, melihat apakah benar kantornya di sini, dan apakah benar ini memang kantornya. Kita tanya ke masyarakat secara terjadwal gitu, kita adakan meeting, kita wawancara, kita pastikan si foundernya memang punya visi yang jelas. Terus yang kedua, dilakukan juga yang mendadak, karena mendadak ini penting. Kalau saya pernah ada pengalaman ya, kita visit di sebuah tempat calon nasabah gitu ya, calon customer gitu ya, di daerah Pondok Indah. Keren Pondok Indah. Pondok Indah di ruko. Cuma ketika masuk ruko itu kita merasa kok ada yang aneh nih. Kayaknya semua ini baru ditempatin gitu, baru ditaruh di sini, baru ada. Ya kan kerasa ya, sebuah kantor yang ditempati terus-menerus dan kantor yang baru. Ini kerasa nih ketika kita kunjungan, kok ini kayak barang baru ditaruh, ini baru ditaruh. Masih kelihatan jarang-jarang gitu, masih kelihatan janggal dan kelihatannya ini baru di ini. Nah, tanya-tanya di keluarga sekitar, oh ya ini baru. Nah, berarti jangan salah. Kadang orang modal duluan nih untuk melakukan sebuah upaya gitu ya. Pengelabuan tuh kadang dia modal duluan, bahkan modalnya kadang gede. Karena kan yang diincer dananya kan miliaran ya. Ya mungkin dia pikir saya sewa aja bangsa sebulan gitu, sekian juta, sekian puluh juta taruh barang kan dapatnya lebih gede. Nah, hal itu yang hanya kita bisa ketahui ketika kita kunjungan. Nah, kadang juga di dalam kunjungan itu selain data-data, kita juga ada istilahnya feel ya, atau chemistry kah, atau ada intuisi ketika kita berbicara sama orang itu, ini kayaknya dia bukan orang yang di bidang ini. Nah, itu kadang itu kerasa dan itu kita bisa dari kunjungan. Nah, setelah semua penyusunan materi itu selesai, kita melakukan komite. Dari komite kita putuskan ini layak nggak untuk terbit. Ketika dia layak, dia masuk ke dalam listing. Nah, setelah itu si pengusahanya sendiri yang presentasi. Karena konsepnya adalah mereka saling berinteraksi dan kami memfasilitasi sebagai platform. Jadi si pengusahanya sendiri harus berinteraksi dengan si calon investornya dan meyakinkan, dan di situ investornya boleh bertanya-tanya. Nah, sebagai pengusaha ini sangat bagus. Kenapa? Karena ini sangat challenging. Misal teman-teman di sini di mahasiswa ada yang tadi kembali ke usahanya kuliner. Salah satu investornya ternyata chef. Nah, ini kan seru jadi.
ketika ditanya sama si chef itu, ini kejadian dulu. Kalau waktu itu saya kejadiannya itu waktu itu adalah proyeknya kontraktor ya, properti gitu ya. Yang investasi juga pengusaha kontraktor yang lebih gede lagi. Jadi dicek tuh kayunya bener nggak harga segini, itu semua dicek tuh sama dia. Dia punya namanya tuh yang bagian yang khusus ngecek lah, yaitu ada tuh gitu. Nah, ketika kita punya usaha kan kita ke challenge tuh. Kita punya usaha food misalnya. Ada investornya chef. Wah, dia tanya bahan-bahannya apa ini segala macam. Terus dia bisa kasih masukan juga. Ada investornya mungkin yang bagian quality assurance. Cek lagi ke higienisannya gimana, ini gimana. Nah, ketika kita bisa melewati itu udah satu level. Walaupun kita tidak dapat dana ya. Misalnya kita tidak dapat nih, nggak dapat nih, penggalangannya gagal nih misalnya. Tapi banyak inputan dari para ahli yang masuk ke kita ketika sesi itu. Jadi sesi itu harus dimanfaatkan benar-benar gitu ya dari teman-teman yang nanti ketika listing bahwa ya ini sesi yang kita harus bisa saling bertukar pandangan itu. Jangan nanti di sesi itu malah bilang ya kan saya yang bikin usaha, saya yang tahu. Jadi memang harus kita bisa interaksi gitu, diskusi. Nah, setelah itu berhasil misalnya penggalangan lalu sukses gitu ya, investornya tergalang, dananya tergalang, yang dilakukan adalah penyelesaian dokumen-dokumen pengikatan. Kalau secara akta nanti ditulis di dalam PT kita itu kepemilikan masyarakat. Misalnya kita lepas 30% dengan valuasi tertentu, 30% itu ditulisnya kepemilikan masyarakat. Nanti masyarakatnya siapa, listnya ada di SCF. Yang itu juga kita storekan ke bank custodian lalu di pool di Custodian Central Effect Indonesia gitu. Nah, dari proses itu juga setelah administrasi selesai, nah baru administrasi selesai, terus uangnya baru dicairkan. Setelah uang dicairkan, pengusahanya kan menjalankan usaha tuh, dipakai uangnya. Nanti kita ikut melakukan pengecekan dari laporan penggunaan uang, bener nggak dulu rencananya A, sekarang kok penggunaan uangnya jadi B. Nah itu harus ada laporannya, harus ada reportnya. Terus apa yang dilakukan ketika akhirnya yang dibeli atau dibayarkan itu B. Nah ini dia harus melakukan pertanggungjawaban. Dia harus melakukan pertanggungjawaban. Nanti putusan berikutnya, misalnya si pengusaha bilang, ya ada adjustment karena A, B, C, D, E, F misalnya ya. Nah itu harus dipertanggungjawabkan dengan para investor. Nanti investornya menerima atau enggak. Kalau investornya menerima, ya bisa dilanjutkan. Tapi kalau investornya tidak menerima, apa langkah selanjutnya itu diputuskan dalam rapat umum musyawarah. Apakah akan melakukan musyawarah, apakah nanti harus begini, itu pilihan dari para investor gitu. Kami hanya memfasilitasi di situ. Terus yang berikutnya setelah dia menggunakan dana, di akhir setelah satu periode buku, dia harus memberikan laporan, oh perkembangan usahanya begini, terus rencana bisnisnya bakal begini. Saya pernah ngelihat ya di satu sesi itu ketika perusahaan itu memang terbuka untuk masyarakat gitu ya, bisa diakses masyarakat, ketika rusuh itu udah kayak bisa stadion atau bisa sangat besar sekali atau rame gitu. Dan ini juga jadi exposure. Kalau tadi kembali ke bisnis kuliner, ketika ada di resto kita itu ada orang banyak ngumpul, itu juga jadi satu nilai lebih. Orang lihatnya, ini restoran laku ya gitu, rame itu ya misalnya. Nah itu nilai-nilai plus yang bisa kita dapatkan dari sebuah securities crowdfunding. Nah dan setelah di akhirnya ketika usaha berjalan, semisal kita udahan nih, udah mau selesai nih, ya udah dia bisa dijual di pasar sekunder. Tapi juga semisalnya kita tetap ingin ada di situ, kita juga tetap udah nih kita senang nih sama pengusahanya, kita pengen terus ada di sini. Pengusahanya bisa scale up sampai tahun depannya dia bisa ambil lagi 10 miliar, tahun depannya 10 miliar sampai full di 30 miliar. Setelah itu kemana? Setelah itu pilihannya ada banyak. Misal pilihannya adalah dia tidak ke bursa, tapi dia menerbitkan sukuk untuk supplier-suppliernya. Dia membantu suppliernya menerbitkan sukuk. Dapat lagi 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Suppliernya ada 10, berarti 10, 10, 10, 10, 100 misalnya. Atau dia berpikir, saya pengen naik yang lebih besar lagi ke Bursa Efek Indonesia. Ya dia bisa, karena kita juga terintegrasi atau menjadi jembatan, pada prinsipnya kami menjadi jembatan untuk Bursa Efek Indonesia. Atau misalnya, dari sini saya mau ke Bursa Efek yang di luar, yang di Singapura, yang di US, yang di Oman, yang di Bahrain itu. Nah itu juga berpotensi untuk seperti itu.
pengembangan yang mungkin di luar bayangan kita di awal gitu ya, bahwa usaha kita bisa berkembang lebih jauh. Tapi yang harus diingat bahwa dana itu, uang modal itu bukan utama di dalam sebuah usaha. Yang utama itu sebetulnya di dalam sebuah usaha adalah kegigihan, kemampuan, dan karakter si foundernya itu sendiri. Itu yang utama. Setelah itu network. Kenapa? Karena ada pengusaha-pengusaha yang memang dia tidak butuh modal dari luar, dia bisa ngelola dengan networknya dia sendiri. Apa contohnya? Salah satu yang besar, ini ada satu merek tas di Bandung itu ya, itu dia sudah sampai ratusan miliar tanpa bursa. Itu kejadian gitu. Dan dia bisa ngelola itu dengan baik gitu, dan kepemilikan tetap ada dia. Maksud saya ketika kita memilih untuk mendapatkan sebuah permodalan, kita juga harus pastikan apa memang betul-betul saya butuh ini gitu. Ataukah saya butuh, sebetulnya bukan uang yang saya butuh, tapi saya butuh networknya, saya butuh jaringannya, saya butuh exposure-nya. Itu juga terjadi. Atau bahkan bukan uang dan bukan networknya yang saya butuhkan itu adalah GCG-nya. Good corporate governance. Kenapa? Karena setelah perusahaan kita itu menjadi di masyarakat juga ikut invest, tentu kan harus baik kan. Ketika kita ada tamu orang dari luar atau kita rapi-rapiin rumah, rapi. Nah, begitu juga ketika perusahaan kita ada investor dari luar, dari masyarakat, tentu kita akan rapi-rapi, rapiin SOP, terus tampilan usahanya dirapiin. Dan untuk beberapa orang masuk ke bursa atau masuk ke pasar modal itu jadi cara agar usahanya bisa berkesinambungan hingga generasi selanjutnya. Karena kalau kadang dikelola sama keluarga sendiri gitu banyak nggak enakannya, banyak ini, banyak itu. Tapi kalau udah terbuka begitu, bisa diakses oleh masyarakat, ini bisa menjadi lebih sustain. Nah itu benefit berikutnya ya. Terus next. Oke, tahapan tadi sudah. Sampai tahapan penerbitan sukuk aja. Oke, sama. Nah, kalau tahapan penerbitan sukuk sama dengan penerbitan saham, prosesnya seperti yang saya ceritakan tadi. Semoga saya nggak kecepatan ya. Tapi bedanya harus ada purchase order, harus ada permintaan pengerjaan sesuatu, baik itu jasa ataupun barang, pengadaan barang dari pembeli. Itu harus ada dulu. Oke, terus next lagi. Ini sudah. Ini tahapan ketika mau investasi, kita daftar dulu, isi data profile, verifikasi, terus kita pilih siapa, lalu kita beli. Oke, next. Ini mulai di akhir-akhir. Jadi apa sih kontribusi securities crowdfunding di Indonesia, syariah dalam perekonomian Indonesia? Jadi sampai saat ini sudah tercairkan sekitar 700 sampai 800 miliar ya. Dari securities crowdfunding, kita ada 16 securities crowdfunding, ada 3 yang syariah, kita juga semua anggota di AFSI. Terus ada juga yang hybrid, artinya dia konvensionalnya ada obligasinya, ada syariahnya juga, dia itu ada sekitar 2 dan masuk lagi 2 lagi, jadi kira-kira akan jadi 4 nanti ke depannya yang hybridnya. Nah, dengan adanya securities crowdfunding, di luar tadi angka-angka itu, sebetulnya securities crowdfunding itu mendorong agar harta itu kita bisa berputar di masyarakat. Jadi kekayaan itu bisa tersebar. Bisnis itu kan keuntungannya bukan sekedar cuman 5%, 6% setahun, bisa lebih dari itu bisnis keuntungannya. Dan dengan ada securities crowdfunding, orang-orang yang modalnya mungkin cuma 100.000, 500.000, sejuta bisa ikut di dalam usaha itu. Kalau misalnya tidak ada securities crowdfunding, yang dilakukan biasanya ya, kayak ada satu restoran di Ancol, di Pantai Ancol itu, sampingnya Sagara, kalau teman-teman sebut ke Ancol, samping Sagara itu ada satu restoran. Nah, itu restoran itu didirikan sama 10 orang. Tapi masing-masing orang nyetornya gede, 800 juta, 700 juta. Nah, kalau pengusaha kan kalau nggak ada platform, males gitu kalau banyak orang yang harus tangani. Tapi dengan ada platform, yang kecil-kecil itu bisa masuk. Dan yang kecil-kecil itu bisa menikmati juga, baik itu nama baiknya, baik itu hasilnya,
atau baik itu pengembangan usahanya, atau bahkan si investor itu ketika dalam RUPS karena bisa bertemu langsung dengan para founder, dengan para CEO-nya, bisa juga ada peluang, saya mau dong jadi agennya, oh saya mau dong jadi distributornya, oh tempat saya nih ada nih tanah bisa kerjasama dong. Nah itu banyak peluang-peluang yang terbuka dari securities crowdfunding. Dan juga yang kedua, securities crowdfunding itu tidak melulu bicara masalah hitung-hitungan profit, cuan, bukan bicara masalah itu. Bisa juga sebuah usaha itu didanai karena ada impact. Misal, ada sebuah perusahaan perikanan, sebuah perusahaan peternakan. Bisa jadi investornya itu tidak memikirkan ini akan profit besar atau enggak gitu. Bisa jadi investornya mikirin, oh kalau ini perusahaan ini nih, pertanian dan perikanan ini bisa berkembang, oh berarti harga pangan akan bisa lebih ditekan. Oh berarti kualitas-kualitas saya bisa ikut pantau nih. Jangan sampai beras yang di masyarakat beredar tuh yang banyak batunya, banyak kutunya. Tapi yang keluar yang bagus-bagus gitu. Kasihan juga kita kan. Nah tapi kalau dengan ada securities crowdfunding, kita masyarakat ini bisa tahu nih, oh apa sih yang dijual. Kita bisa ngasih saran juga gitu, kita bisa ngasih masukan juga. Dan kita bisa dorong pengusaha-pengusaha yang kita tahu baik, yang kita tahu dia bagus, yang apa namanya bisnisnya itu bagus gitu ya, tapi dia kekurangan modal, itu bisa kita dorong. Kalau sekarang ini kan pengusaha-pengusaha yang mungkin bagus dia kurang punya akses atau dana ini kan sekarang banyak beredar, sebetulnya masyarakat banyak ya dananya ya, tapi kita memfokuskan kepada satu titik tertentu yang kalau dulu kalau kita sekolah tuh biasa nih ada kaca pembesar, ada sinar matahari, ada kertas. Kalau kita fokuskan dana kita di satu titik tertentu secara berjamaah bersama-sama, itu bisa menimbulkan efek yang besar untuk mengembangkan usaha lokal. Nah, itu bisa terjadi. Bahkan juga dengan securities crowdfunding, para diaspora atau masyarakat yang berada di luar negeri, masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, itu dia bisa menyisihkan dana-dananya untuk mengembangkan daerahnya, untuk mengembangkan kabupatennya, untuk mengembangkan kecamatannya. Jadi masyarakat itu bisnisnya berkembang. Kenapa? Karena ketahanan ekonomi itu bagian dari ketahanan sebuah negara. Ketika ekonominya lemah, ketika pertanian, perikanan, peternakannya lemah, itu sangat gampang sekali untuk dipengaruhi. Kalau kita misalnya kuat, kita sustain kok dengan kita sendiri gitu. Bahkan kita bisa mengekspor keluar, wah itu bagus, itu kuat itu. Nah itu dimulai dari mana? Dimulai dari kerjasama di antara kita semua. Nah itu apa namanya dari SCF Syariah punya peran seperti itu. Dan karena itu juga mungkin juga kita butuh dukungan dari masyarakat agar SCF Syariah ini jangan sampai nanti yang memanfaatkan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena ini kan bagaikan pisau ya, dia bagaikan dia punya sisi yang bisa kita manfaatkan untuk baik, tapi sisi tidak baik juga gitu. Makanya kita semua harus support biar SCF Syariah ini bisa berkembang dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang dia baik. Nah di SCF Syariah ini juga jadi kontrol. Tadi ketika dia pitching kan masyarakat luas tuh. Kami mungkin sudah melakukan assessment ya, kami sudah melakukan digital ini itu. Tapi bisa saja terjadi ada beberapa hal yang terlewat dan itu baru ketahuan ketika diekspos. Misal ada tetangganya yang tahu persis orang ini seperti itu, kasih tahu ke platform. Jangan Mas, kita lihat itu ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membersihkan ini laporan kredit macet, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Kita kan orang yang melakukan assessment, misalnya sudah dilakukan assessment, tapi yang lebih tahu mungkin orang sekitarnya. Ketika diekspos dan teman-teman misalnya ada yang tahu, oh ini orang saya tahu nih dia punya ini. Kasih tahu langsung ke platformnya. Biar tidak disalahgunakan platform SCF yang harusnya bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat. Next. Oke, sambil menunggu. Terus dukungannya tadi ya, kita bisa mendukung dari sumber pendanaan, kita bisa membantu juga bagaimana pengelolaan perusahaan itu bisa menjadi lebih baik, tentu dengan ekosistem. Udah ya, lagi oke. Dengan ekosistem dan membantu produksi. Dan dengan adanya SCF ini bisa saling sinergi. Artinya gini, ada penerbit di bidang
kembali ke food and beverage. Ada penerbit di bidang pertanian, ada penerbit di bidang peternakan, ada yang supply ayam, ada yang supply ini. Nah, ketika itu masuk di dalam satu securities crowdfunding, mereka bisa saling sinergi gitu. Oh, Anda di itu juga ya, sama ya di misalnya di Urun RI juga ya. Nah, kita bisa saling pertemukan tuh, bisa saling pertemukan. Oh, dengan mereka ada di dalam satu circle, bisa jadi harganya bisa lebih murah, atau harganya nggak lebih murah tapi kualitasnya lebih tinggi, bisa jadi gitu. Atau bisa jadi ada hal-hal yang bisa di custom. Misalnya saya butuh tapi pembayarannya bisa nggak 15 hari, atau itu kan itu bisa dibicarakan gitu karena kan dipertemukan di satu circle kita gitu. Nah, ini juga manfaat dari SCF secara masyarakat gitu ya. Terus next kita percepat dukungan. Oh ya, ini faktor enabler tadi ya kita sudah masukkan juga dari segi skema pendanaannya, media prosesan. Terus next. Ini juga sama sih, masih berkisar tentang struktur, skema, jangka waktu. Next saja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyajian, mungkin terlalu cepat atau yang lainnya. Alafu minkum, saya kembalikan ke moderator Mbak Linda. Terima kasih Pak Budiman atas materi yang sangat berguna nih buat kita, buat anak-anak muda tentunya dalam investasi kan. Nah, tentunya juga kita mendapatkan banyak ilmu seperti dari gimana caranya SCF bekerja, dari mulai proses KYC hingga proses verifikasi data, hingga dana tersebut bisa dicairkan kepada nasabah yang benar-benar diperlukan dan tepat. Nah, Pak Budi, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, mau langsung Siap. dibacakan, langsung dijawab ya? Iya, Boleh. boleh. Yang pertama ada dari Najla Azarin. Selamat siang, perkenalkan nama saya Najla Azarin dari Bekasi, izin bertanya. Bagaimana cara pengusaha atau UMKM membuat proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif saat mengajukan pendanaan di SCF agar investor percaya dan dapat mendapatkan gambaran akan usaha yang dilakukan. Lalu seberapa sering sih perkembangan proposal yang harus dipantau? Oke, pertanyaan bagus dari Naza ya, di Bekasi. Yang pertama, kalau dari securities crowdfunding, kita menyediakan template. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Pitch deck-nya seperti ini, terus prospektusnya, proposal bisnisnya seperti ini, kita sediakan. Dan kita juga menyediakan bisnis support yang bisa membantu cara pengisian. Tapi kami ini di Urun ya, kami lebih senang teman-teman itu masuk ke inkubator. Jadi kita bersinergi gitu ya. Mungkin dari Azra nanti Najla Azarin. Nazla itu belajar cara membuat proposal bisnis yang bagus, bisnis deck yang bagus, itu ke inkubator yang namanya mungkin bisa kita berikan saran gitu ya. Cuman kembali kami sih mendorongnya untuk perbaikan-perbaikan pitch deck, perbaikan-perbaikan bisnis dan segala macam itu ke inkubator. Nah, dari inkubator ini bisa lebih intens tuh. Dan inkubator juga bisa memberikan pandangan bagaimana memperbaiki usaha, mulai dari mana, dan nanti ketika berinteraksi dengan investor seperti apa gitu. Jadi kami di Urun lebih memposisikan diri sebagai pasarnya untuk perbaikan-perbaikan hal seperti itu. Kita berkolaborasi dengan inkubator yang ada di Indonesia, yang ada di kampus-kampus, yang ada swasta dan lain sebagainya. Ya, semoga buat Nazla Azarin terjawab pertanyaannya. Lalu yang pertanyaan kedua ada dari Anugrah Alia nih Pak. Assalamualaikum, saya Anugrah Alia, mahasiswa Perbanas Institut, ingin bertanya. Securities crowdfunding pasti memiliki banyak resiko. Salah satunya adalah resiko kegagalan suatu bisnis atau proyek. Pertanyaan saya, bagaimana menanggapi perusahaan yang ingin didanai oleh investor, namun perusahaan tersebut gagal menjalankan proyek secara maksimal sehingga tidak mendapatkan atau memberikan keuntungan untuk para investor? Iya, ini pertanyaan bagus. Yang pertama, tadi mungkin yang penanya sudah mendengarkan dari awal ya. Untuk listing di sebuah securities crowdfunding itu tidak mudah. Ini yang pertama. Tidak mudah, artinya banyak proses pengecekan yang sudah dilakukan. Bahkan untuk sebuah proyek yang dilakukan itu kita juga mengecek ke buyernya.
bayarnya bener nggak orangnya ini punya nama baik dan terkenal bayarannya bagus. Teman-teman jangan silau dengan nama besar. Kadang yang namanya besar bayar lama, bisa 6 bulan, bisa setahun. Nah itu dicek tuh sama kita. Dan bahkan kadang yang mungkin namanya nggak terlalu besar, bayarnya itu selesai langsung dibayar. Karena tidak ada jenjang sistem yang panjang gitu misalnya. Tapi ada juga yang namanya besar, pembayarannya bagus karena sistemnya sudah tertata rapi gitu. Kalau sudah masuk invoice-nya itu mesti cair gitu. Dan sudah saya itu mesti cair gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah, itu sudah dilakukan tuh beberapa pengecekan ya. Terus setelah itu juga dilihat juga track historinya dari PO-nya datang, terus dikerjakannya kapan, terus habis itu berita serah terimanya kapan, terus invoicing-nya kapan, dibayar kapan. Itu buat ngeliat juga dari sisi si bayarnya bener nggak bayarnya di tepat waktu, atau dari sisi pengusahanya bener nggak dia kerjanya tepat waktu. Gitu. Nah kita juga lihat juga di mutasi rekening, yang mutasi rekening itu bercerita banyak hal. Mutasi rekening itu bercerita ini pendidikan yang saya dapat juga dari Perbanas waktu itu di pelatihan MODP di Muamalat di sini. Rekening koran itu bercerita tentang yang pertama siapa aja dia berinteraksi, siapa aja suppliernya, siapa aja bayarnya, terus bagaimana cara dia bertransaksi gitu. Nah itu menceritakan banyak hal. Nah itu kita bisa baca di hal tersebut gitu ya. Nah setelah melakukan banyak kajian dan apa namanya investigasi dan validasi, itu baru dia bisa muncul di platform gitu. Tapi pada prinsipnya sebuah usaha itu ada kemungkinan untung dan rugi. Kita sudah coba bermitigasi dengan banyak hal, tapi kalau misalnya sudah jalannya sudah dilakukan hal sesuai prosedur, terus sudah dilakukan pengecekan, ya qadarullah masih ada terjadi kerugian, sebagai seorang investor harus bisa ikut menanggung hal tersebut. Gitu. Sebagaimana dalam sebuah kaidah al-ghurmu bil gunmi. Jadi sebuah hasil itu didapat ya dengan menanggung sebuah risiko. Kenapa seorang pedagang dia berhak mendapatkan keuntungan? Karena dia sudah modal di awal, apalagi pedagang buah. Pedagang buah risikonya gede. Tapi dengan risiko itu yang dia tanggung dengan profesionalitasnya dia terus memperbaiki. Oh kalau buah ini saya beli dalam keadaan ini gitu. Oh buah ini saya simpan caranya begini. Udah semua dilakukan, ternyata nggak ada yang beli. Ya itu udah risiko gitu. Tapi ketika itu dia akhirnya berjalan, dia bisa menghasilkan untung, ya dia layak karena dia sudah bersedia untuk menanggung risiko itu gitu. Jadi sebagai investor, mindset kita tetap kita menilai dengan, tapi jangan asal ya, artinya, oh ya kalau gitu risikonya maksudnya udah asal aja kemana-kemana, nggak bisa juga begitu. Tetap kita harus menilai ini, tapi di ujungnya ketika ada sebuah risiko, ya itu yang memang sebuah hal yang harus ditanggung, untung rugi ditanggung secara proporsional selama itu berjalan dengan benar. Kalau rugi tidak mau ditanggung, riba jadinya itu. Kalau rugi, saya nggak mau nanggung ruginya. Kalau untung saya mau, kalau buntung kamu aja. Nah itu riba itu jatuhnya itu. Nah ini yang Allah haramkan ya di dalam Quran, dan sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Riba itu ya dia transaksi yang kalau di salah satu masyayikh bilangnya transaksi yang ketika orang itu dia memberikan sesuatu, yang satu pihak sudah jelas, yang satu pihak itu belum. Jelasnya apa? Satu pihak ini yang menerima uang belum jelas dia bakal untung, dia bakal rugi atau apa segala macam. Tapi pihak lain udah jelas, udah minta bunganya. Ini saya kasih, saya minta sekian gitu. Itu udah jelas. Nah, gimana kalau yang proses jual beli? Ini agak panjang lagi. Di bawah. Ya, kalau yang jual beli gimana? Ya kalau jual beli ketika si penjualnya membeli barang itu untuk dimiliki, itu ya ada risiko di situ yang itu ditanggung. Nah, makanya nanti ketika teman-teman ngelihat di dalam bisnis, yang paling besar keuntungannya biasanya berakad bagi hasil, biasanya begitu. Walaupun itu risikonya juga besar. Yang paling besar untungnya itu biasanya yang berakad bagi hasil. Apalagi bagi hasilnya mutlak ke dalam sebuah perusahaan. Di bawah itu levelnya adalah yang berbasis project biasanya bagi hasilnya. Kenapa? Karena kalau berbasis project biasanya risikonya kecil. Risiko kecil dari mana?
Kalau tadi saya ibaratkan penjual buah itu kan kadang bisa lipat kali 2. Makanya teman-teman kalau nawar harga 15.000, Bang ini mah 7.000. Ya 7.000 harga pokoknya dia gitu. Bisa dilipat 2 kadang sama dia. Karena resiko tanggung juga gede. Tapi kalau berbasis proyek, resikonya itu lebih tertakar. Takar dalam artian gini, udah jelas yang beli siapa, udah jelas nominal angkanya berapa, udah jelas kita beli bahannya dari mana. Nah itu biasanya walaupun nanti ada resikonya itu biasanya di pengerjaannya, di pengirimannya, terus di pembayarannya itu ada resiko-resiko tapi lebih kecil, lebih tertakar. Nanti yang lebih kecil lagi profitnya tapi resikonya juga lebih kecil lagi, biasanya yang transaksi murabahah, yang jual beli. Nah itu biasanya kecil lagi tuh, tapi resiko juga kecil. Nah tinggal kita sebagai investor harus menyadari diri kita sendiri. Saya profilnya seperti apa? Apakah ini kembali ke financial planning-nya diri kita ya. Apakah kita sudah punya dana cadangan darurat? Misalnya ketika ya teorinya ketika kita dapat sebuah penghasilan ada pembagian tuh 50, 30, 20 atau masing-masing orang punya pola ya. Apakah kita sudah punya cadangan dana darurat untuk kehidupan kita? Jadi ketika kita ada rugi, kita bisa tuh menerima itu gitu. Ataukah dana cadangan kita belum ada gitu. Dan apakah di dalam tabungan dan dana-dana kita itu sudah terbagi? Oh ini dana cadangan untuk kehidupan saya. Oh ini dana untuk plan saya sekolah, plan saya ini, plan saya itu, plan saya itu. Terus oh ini nanti untuk ini. Nah sisanya yang dana dingin ini, nah ini yang diinvestasikan. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau sudah seperti itu, boleh tuh ambil pembagian portofolio itu juga dibagi. Ada yang risiko tinggi, tapi keuntungan juga cukup tinggi potensinya. Ada yang risiko yang rendah, ada yang untuk bulanan. Nah itu macam-macam. Nah itu bagaimana cara kita sebagai seorang investor harus juga memiliki ilmu. Nah, kalau ini bidangnya financial planner. Jadi saya juga menyarankan ketika para investor itu kita sih ada di SCF di Urun RI ada edukasi tentang itu. Tapi detailnya harus ke financial planner. Belajarlah ke financial planner itu kita belajar tuh mengelola uang. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Ida Nuriana. Izin bertanya bagaimana jika baru memulai usaha dan ingin memperbesar usaha akan tetapi modalnya belum ada. Bagaimana cara mendapatkan modal tersebut? Mungkin ini dari sisi pandang UMKM-nya ya Pak. Iya ya. Jadi setiap lembaga itu punya level. Dalam membangun sebuah usaha itu ada J-curve namanya. J-curve itu kalau saya pakai tangan nih gambar ini garis atas ini adalah profit, ini 0 profit atasnya. Garis ke samping ini adalah waktu. Biasanya kalau dalam membuat usaha itu dia jatuh ke bawah dulu nih. Dia turun ke bawah dulu, rugi dulu, baru dia naik, baru dia fase tua. Ini mungkin teman-teman di universitas, di kampus dapat teori ini. Dan teori ini benar begitu. Nah, di fase bawah ini, di fase awal-awal ini biasanya itu tempatnya IMF. IMF itu apa? Istri, dua, family. Biasanya fase-fase itu tuh. Dan di fase-fase itu ya memang banyak risiko yang tinggi gitu ya. Dan makanya butuhnya angel-angel lah. Artinya orang-orang yang memang dia yakin dengan kita. Dan kita memang dari awal sudah ngebangun diri kita itu layak untuk dipercaya oleh orang. Jangan udah terkenal nama kita suka kalau misalnya ya lagi ada utang nggak pernah bayar, kalau dibayar juga malah ngamuk. Nah itu fase-fase seperti itu kita harus ngebangun branding diri kita bahwa kita nih orang yang bisa trust, amanah dan segala macam. Tapi bukan hanya brand, bahwa benar kita seperti itu. Nah, itu dibangun. Nah ketika itu masa-masa itu biasanya orang terdekat kita, circle-circle kita tuh yang bisa support di awal atau bahkan kita menabung ya. Kita sisihin uang terus kita nabung. Dan orang-orang ini yang berani take the risk dan trust dengan kita, biasanya orang-orang inilah yang nanti akan dapat profit paling besar dari usaha kita. Biasanya begitu. Nah terus di fase naiknya menuju ke atas, di sini nih peran ada itu biasanya ya venture capital perannya di situ. Biasanya di awal-awal ada yang venture masuk di konsep pre-seeds, ada venture yang masuk di series A, series B itu ada venture yang bisa masuk di situ. Dan sekarang venture juga lebih mengarah kepada fundamental bisnis. Artinya yang pertama ditanya oleh venture itu apa yang kamu selesaikan? Pain point apa yang bisa kamu selesaikan? Semakin besar jangkauannya semakin senang dia. Beda kalau di lembaga keuangan.
yang nanti akan dia masuk fase yang atas biasanya. Yang sudah punya aset, sudah punya putaran gitu ya. Karena sumber dananya lembaga keuangan itu juga kan pinjaman. Kan orang nabung bukan untuk menerima risiko. Orang nabung itu kan dia pengen uangnya tetap ada kan. Nah karena itu biasanya lembaga keuangan itu masuknya di fase yang atas. Nah fase yang dia setelah rugi dia sudah jadi minimum viable produknya, dia sudah jadi minimum produknya. Nah itu biasanya di situ bisa ditangkap sama angel investor, orang lain tapi yang punya visi gitu ya. Ada orang-orang angel investor yang orang-orang yang sudah mungkin dananya sudah besar. Biasanya orang-orang ini tidak terlihat di masyarakat, tidak flexing biasanya orang-orang ini. Iya kalau yang flexing itu malah biasanya duitnya nggak ada. Biasanya orang-orang ini nggak flexing. Bahkan kadang yang saya dapat orang-orang ini ketika bisnisnya itu launch, dia di belakang layar malah. Dia cuma ngeliat, setelah selesai dia pulang. Dia nggak ada di panggung biasanya. Nah, orang-orang ini yang didapat berdasarkan dari network yang bahkan mungkin dia ngedenger kita dari orang-orang lain. Nah, yang seperti ini nih, yang orang-orang ini dia tuh yang mau ikut tuh biasanya di dalam. Karena dia itu berinvestasi pada value. Dia berinvestasi pada apa nilai yang kita bawa. Nah itu yang dan saya pun investor saya juga seperti itu. Di awal rugi karena 2 tahun saya nyari izin. 2 tahun nggak proporsional saya rugi, benar rugi besar saya rugi itu. Dan terus disupport waktu itu. Karena ada alhamdulillah ada visi dan ada sesuatu hal yang mungkin beliau lihat bahwa ini sesuai dengan apa yang dia ingin tuju gitu. Dan orang-orang di level itu biasanya memang melihat pada mimpi dia sama mimpi saya sama nggak? Biasanya gitu. Nah di fase ini itu masuk tuh, di situ ada angel, ada venture, ada SCF, itu masuk di situ. Nanti ketika fasenya lebih naik lagi biasanya ditangkap sama bursa efek, pasar modal, terus juga nanti perbankan dan lain sebagainya. Setelah itu fasenya turun. Nah di fase turun ini kita sebagai pengusaha harus melakukan inovasi biar mulai lagi naik atau menjelang di sana kita sudah itu teorinya tapi teori ini proven di lapangan memang begitu. Kepanjangan ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Syaiful Huda. Ya. Securities crowdfunding apa yang terbaik saat ini? Mengingat Oh, banyaknya urun platform pasti. yang mulai bermunculan. Kami kecap nomor 1 dong. Apa pertanyaannya begitu banget ya? Ini gimana nih Syaiful? Nah gimana tuh Udah Pak? sudah Nah, pertanyaannya. Gak usah dijawab ya berarti ya. Pasti urun RI ya. Pasti urun RI Pasti. dong. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Iya, boleh iya. dari teman-teman dan mungkin dari Bu Waya boleh ada pertanyaan. Ya, menarik sekali ini. Apa namanya pembahasannya ya, saya jadi dapat pencerahan bahwa ternyata kalau investasi di pasar modal ya itu jelas ya udah lembaga apa namanya institusi yang sudah proven. Tapi kalau di SCF itu justru ada semangat membangun UMKM dan juga ternyata bukan cuma semangat berjamaah tapi ada apa ya? Sense of belonging di situ ya, itu yang luar biasa. Cuma yang saya mau tanyakan di sini sejauh ini sebenarnya urun itu ada di level apa sih kalau boleh cerita dikit profil investornya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Prameswari. Jadi ada jenis investor ya. Memang kalau nanti dilihat di website kita, insya Allah kita mulai launch itu di bulan ini ada sekitar 3 atau 4 yang akan launch ya, yang bulan launch. Nah, tapi yang pertama ada yang memang investornya itu sudah kenal dengan si pengusaha ini. Tapi dia butuh lembaga yang menengahi. Jadi bisa jadi ketika launch memang sudah close. Karena sudah ada nih investor-investornya. Seperti tadi saya cerita di Ancol ada sebuah restoran, itu ada sekitar 10 orang masing-masing masuk 800 juta. 10 orang ini bersedia dari awal pembangunan ikut karena mereka sudah tahu rekam jejak si pengusaha itu. Nah tapi mereka butuh lembaga yang menengahi karena tadi mungkin ada nggak enak, ada legalitasnya takut kurang ini, progres-progresnya itu satu yang kayak gitu. Terus yang kedua ada lembaga pendidikan karena kadang lembaga pendidikan likuiditasnya besar tuh.
Tapi itu level pesantren, level sekolah, level ma'had gitu-gitu. Dia butuh pengelolaan likuiditasnya, itu dia juga masuk. Tapi kalau model-model yang seperti ini, tentunya dia masuk ke yang risiko rendah. Karena kan lembaga ini ngelola uang perusahaannya dia, uang yayasannya dia. Jadi dia masuk ke yang risiko-risiko lebih rendah biasanya. Terus yang ketiga, ada orang yang nyari bonafit. Ada ini ada. Dia level-level eksekutif yang dia itu sebetulnya bulanannya udah lebih dari cukup. Bahkan mungkin dia udah punya cadangan 2 tahun duit. Istilahnya kalau terjadi sesuatu, dia dipecat 2 tahun dia bisa survive gitu. Itu ada yang eksekutif. Tapi dia tetap investasi. Kenapa? Dia hanya pengen di depan teman-temannya itu bisa bilang, ini kafe gua. Ini tempat gua nih, ini tempat saya gitu ya. Saya punya toko di mall itu, dan makanya si investor ini juga pesan ke si pengusahanya, nanti kalau saya datang karyawannya pada tahu ya saya itu siapa gitu. Ada sedih itu juga. Walaupun nanti dia sama temennya datang, enggak kok, enggak gitu. Tapi dia begitu gitu. Ada yang tiba-tiba begitu ada. Yang dia mencari prestis. Dia mencari prestis itu ada. Terus yang keempat, ada juga yang sesama lembaga keuangan. Jadi mungkin penyaluran dia kurang, dia masuk lagi ke kita. Nah yang satu yang lagi saya pengen kembangin, karena terinspirasi tadi cerita saya bahwa di US itu penny stock dibeli sama anak sekolah. Saya juga pengen sebetulnya di satu project yang nanti menjelang close itu saya dorong ke SMP, SMA. Jadi biar mereka tahu, oh ini tuh investasi syariah, ini sukuk, oh ini saham syariah. Nah itu yang satu itu yang saya belum dapat ya. Tapi semoga nanti dengan dukungan teman-teman semua itu bisa nanti dimulai. Oke itu. Mas Wari, terima kasih pertanyaan. Lalu ada pertanyaan terakhir Pak dari Maharini, izin bertanya. Setelah sudah dijelaskan pihak terkait dalam SCF, bagaimana langkah-langkah dan alur transaksi SCF dan peran KSE dalam transaksi SCF dan mengapa KSE yang dilibatkan dalam transaksinya? Oh iya. Oke, tadi ada di alur di slide ya. Boleh dibuka lagi slide-nya. Juga buka di sini. Mungkin tadi yang ini saya kecepatan nih jelasin yang ini. Di halaman 8. Oh nih, dia belum masukin alur ternyata. Ya, oh kesalahan ada pada saya berarti. Saya belum masukin alur. Ya. Oke, saya jelasin. Jadi yang pertama tapi slide 8 boleh dibuka. Slide 8. Oke. Yang pertama alurnya adalah pengusaha mengajukan bisnisnya untuk bisa listing di securities crowdfunding. Dari pengajuan dia, kami mintakan dokumen legal, dokumen bisnis, sama dokumen keuangan. Nah, setelah kita minta itu, kita melakukan digital tracking dulu. Bener nggak nih dokumen-dokumennya valid, NPWP-nya, KTP-nya, aktanya, itu udah terbaru semua nggak? Betul nggak? Kita melakukan legal due diligence, terus due diligence dari bisnisnya, terus juga kita mengecek ada nggak dia permasalahan dengan lembaga keuangan lain, fintech lain, atau dengan pengadilan gitu ya, yang lagi dalam berproses itu ada nggak itu semua. Nah setelah kita cek itu selesai, kita melakukan review dokumen. Kita lakukan assessment dokumennya ada nggak expire di legalitas aktanya, terus dia sudah bisa menuliskan visinya dengan jelas atau belum gitu ya. Apa yang dia ucapkan nanti dengan apa yang di dokumen sama atau enggak. Dia bilang visinya dokumen kok beda Pak gitu. Terus apa yang target dia ke depan nanti dengan dokumen sama atau enggak. Itu juga salah satu yang harus dicek. Terus laporan keuangannya bener enggak? Kadang kalau teman-teman nanti ngelihat di lapangan ya, ketika nanti sudah praktek kerja gitu ya. Di FC ada magang juga ya, teman-teman sudah masuk atau belum ya? Seru nih kadang kalau bekerja. Dikasih nih laporan keuangan sama
pengusaha, tapi aktiva sama pasifnya beda. Bisa begitu beda. Atau yang lucu lagi tuh kadang bisa kasnya minus. Gimana ceritanya itu kas minus gitu. Atau tadi banyak hal lah yang terjadi ya. Bahkan saya sempat menemukan pengusaha itu karena dia pengusaha distro ya. Gede, salesnya 24 miliar setahun. Gede. Dia punya ini segala macam. Tapi pengusaha distro, dia bukan orang accounting gitu ya. Dia serahin ke anak buahnya berbasis cash basis. Benar-benar cash basis. Jadi ini kecil banget. Asetnya itu kecil banget. Padahal saya lihat ini persediaan banyak. Ini lahan ini sudah saya perbaiki gitu. Baru tuh laporan keuangannya benar gitu seperti itu. Nah, itu kita cek sebagai dokumen gitu. Terus setelah dicek dokumennya, kita melakukan kunjungan melihat tadi ya yang saya sebutkan. Nah, setelah ini selesai, baru dia boleh tampil di platform kita dan nanti ada sesi dia diskusi tanya jawab dengan para calon-calon investor. Kalau calon investornya agree atau setuju dengan apa yang ingin ditawarkan dan dia masukin dana, dalam waktu 45 hari itu masih ditunggu. Misalnya sebelum 45 hari sudah selesai ya tutup. Tapi kalau sampai 45 hari itu nggak mencapai target minimum atau tidak mencapai target yang diharapkan, terus dananya akan dibalikan karena batal demi hukum. Semua harus dibalikan dananya. Nah, kalau dia funded berhasil, ya kita melakukan proses administratif, pergantian akta ya, perubahan akta untuk bisa dimasuki secara sah oleh masyarakat. Terus setelah itu tentunya sebelumnya juga si investornya juga sudah harus didaftarkan dulu di Custodian Center Efek Indonesia karena Custodian Center Efek Indonesia itu tempat ininya simpanan database dan para pemodal yang ada di pasar modal. Itu mereka harus masuk situ dulu. Dan daftarnya bisa lewat website kita. Nah, nanti si pengusaha itu yang setelah tergalang, dia juga harus mendaftarkan diri di Custodian Center Efek Indonesia bahwa ini usaha saya, investornya A, B, C, D, E yang juga sudah terdaftar di Custodian Center Efek Indonesia gitu. Nah, setelah itu terdaftar, baru dananya kita cairkan. Tadi pertanyaannya Peran KC. ya. KC itu sebagai custody atau penyimpan data, informasi, aset dan pencatatan semua di Custodian Center Efek Indonesia. Itu fungsinya. Jadi sewaktu-waktu misalnya tadi kami ya semoga tidak terjadi ya sistemnya down atau bahkan ditutup gitu ya. Semua data teman-teman itu tidak hilang, ada semua di itu dan itu sah secara resmi pemerintah tercatat di KASI. Maka tadi saya umpamakan dengan sertifikat tanah. Kalau sertifikat tanah misalnya ya teman-teman dapat sertifikat tanah yang nulis pemilik tanahnya. Tulis di tanah, tanda tangan. Ini sertifikat tanah saya, terima nggak? Itu nggak terima, nggak sah kan? Tapi harus keluar dari dari Badan Pertanahan Nasional. Terus keluar, oh namanya tertera, nama saya nih, saya sebagai pembeli sudah berubah. Nah itu yang diakui. Nah itu juga sama dengan KASI. Oke, cukup jelas ya? Cukup Pak, cukup jelas penjelasan dari Pak Budiman ini cukup sangat lengkap dan jelas menurut saya dan juga dapat diterima dengan baik. Nah Pak, kita kan di akhir acara ada sesi e-wallet nih buat teman-teman penanya terbaik. Mungkin kita boleh discuss dulu ya sama Pak Budiman.
Nah, teman-teman, kita dapat nih 2 pertanyaan terbaik dari hari ini. Yang pertama, selamat kepada siapa ya? Yang pertama ini namanya Ida Nuryana. Selamat kepada Ida Nuryana yang telah menang hari ini, dan juga kepada Nazla Azarin. Nanti boleh untuk Nazla dan Ida untuk langsung menghubungi panitia Terima yang ada kasih dalam Pak Budiman juga. Mohon Terima kasih. maaf. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada peserta panitia dan juga peserta Zoom yang telah hadir. Dan kita akhirnya sampai pada sesi akhir acara ya Pak ya. Siap. Mungkin ada kesan dan pesan atau pesan dari Bapak nih sebagai apa ya, sebagai praktisi untuk kita nih masih anak muda, gimana caranya untuk meningkatkan awareness kita kepada syariah, khususnya securities crowdfunding syariah ini Pak. Ya, yang pertama untuk teman-teman semua gabung ke komunitas. Nah, di AFSI ini ada komunitas fintech syariah ya, Dika ya. Untuk dapetin informasi, walaupun kadang kita ngobrol bicara, tapi gabung aja gitu. Biar dapat update-update terbaru, terkini. Kadang juga ngomongnya yang di komunitas itu ya ada bercandanya, tapi ada seriusnya juga gitu. Gabunglah ke komunitas itu. Jadi biar kita sudah mulai terupdate gitu dengan perkembangan informasi terbaru. Dan juga yang kedua, ikut acara-acara yang diadakan gitu ya oleh teman-teman di AFSI. Dan di situ ada kesempatan buat kenal dengan para founder di situ. Dan ketika kita ingin berkecimpung di dunia itu, berpikir bahwa oke, ini tempat yang bagus buat saya mengembangkan minat saya gitu ya. Gabunglah sama orang-orangnya, kenalan sama orang-orangnya, ngumpul di situ sama orang-orangnya. Dulu saya ingat ya waktu masih kuliah sekitar berapa tuh, 14 tahun lalu ya. Jauh gitu ya, 10 tahun lalu lah ya, sekitar itulah ya. Saya ngelihat Pak Di Orman Karim dan saya sangat terpukau waktu itu dengan dia, dan waktu itu saya ingat banget omongan dia waktu itu. Dia bilang, ini masa kalian. Mungkin waktu itu dia bilang, saya nanti bertambah umurnya, saya akan menua, tapi generasi kalian lah nanti yang akan meneruskan. Waktu itu saya, oh ini keren ini, gitu. Saya mulai di situ. Jadi yang kedua itu. Terus yang ketiga ya rajin-rajin lah untuk belajar dan mencoba gitu ya sesuatu hal yang baru, mempraktekkan ilmu. Dulu saya nggak tahu apakah nanti di sini bisa ada kayak semacam mungkin praktek entah mini bisnis atau nanti ada apa ya, itu bisa dicoba tuh antar teman-teman gitu ya di KC gitu. Ini KC kan? Belum ada KC malah ya. Oh iya. Ya berarti mungkin di komunitas teman-teman ini yang nanti bisa ikut coba buat sebuah apa, tapi ada coachnya, ada pembimbingnya gitu, jadi coba sendiri. Nah terus yang biasa di zaman sekarang yang keempat, media sosial. Nah media sosial, teman-teman ikutin juga media sosialnya satu AFSI, media sosial Perbanas juga teman-teman jangan belum ikut lagi, harus ikutin juga gitu, misalnya Perbanas gitu ya. Kalau kami di Urun Bangun Negeri, Urun_RI, kalau saya di Indrajaya Budiman. Itu mungkin ada nanti kita ada banyak mungkin kisah, cerita, atau suatu hal yang mungkin saya dapat ketika saya berinteraksi dengan orang. Kayak kemarin saya ketemu salah satu pendiri Himpuh. Ini cerita sedikit, nambah dikit nggak apa-apa ya. Saya ketemu dengan salah satu pendiri Himpuh. Kami berempat waktu itu. Sebelah saya yang ternyata dulu dia kepala cabang di Bank Muamalat. Tapi sekarang dia gabung ke situ. Yang sebelahnya lagi si pengusaha itu, pendiri Himpuh. Yang sekarang dia punya travel termasuk yang terbesar, dia punya bank syariah, dia punya rumah sakit. Nah yang lucu sebelahnya lagi teman saya di pengusaha muslim, kenalan saya. Memang sudah agak berumur. Dia dulu direktur salah satu airlines di Indonesia. Nah
Yang teman saya paling ujung yang pengusaha muslim dengan yang peneliti himpuh ini, ternyata 20 tahun lalu pernah ketemu. Tapi ketemunya dalam posisi si pendiri himpuh ini resepsionis hotel di Saudi Arabia. Teman saya yang pengusaha muslim itu lagi bawa tamu dari kementerian. Jadi bawa tamu dari kementerian ketemu dia resepsionis hotel. Dan teman saya ini ingat karena dia begitu helpful. Ada satu rombongan yang belum dapat hotel, dibantu carikan hotel walaupun bukan hotel yang tempat dia kerja, dibantu dicarikan. Pulang mereka jadi partner. Tadinya yang satu resepsionis, satu itu jadi partner. Itu, nah cerita-cerita seperti itu yang mungkin nggak ada di news, nggak ada di berita, tapi itu yang kita share ketika kita lagi bertemu banyak orang. Itu sih dari saya. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih kepada Pak Budiman atas materi yang sangat berguna. Semoga materi ini akan berguna bagi kita ke depannya dalam memajukan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan undur diri. Saya Linda Farizan Sution dan bersama Bapak narasumber Bapak Budiman Indrajaya selaku narasumber pamit undur diri dan kita akan alihkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Alinda dan Bapak Budiman atas pada acara ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dan sertifikat untuk Bapak Budiman Indrajaya dan dilanjutkan penyerahan sertifikat untuk Kak Alinda yang akan diserahkan oleh Ibu Prameswara Samova Nadia serta sesi foto bersama. Oh iya. Selanjutnya, penyerahan sertifikat untuk Kak Alinda. Boleh untuk foto bersama. Panitia kalau boleh mau masuk. Ini. Oke. Ayo selanjutnya untuk panitia boleh masuk. Kakak, ayo silakan. Yang fotoin. Panitia, ayo semuanya.
Perbanas ekonomi syariah maju maju maju. Teriak ya. Perbanas ekonomi syariah maju maju maju. Mendadak. Ya darurat. Hari Mas cari. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hidayat Sofyan, Ibu Prameswara, Kak Linda selaku moderator, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiman karena sudah berkenan memberikan materi yang sangat edukatif dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Setelah terlaksananya acara seminar pada pagi hari ini, saya Syafira Risala Amini selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Mohon maaf juga atas keterlambatannya seminar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para audiens dan Bapak Ibu dosen atas partisipasinya pada acara ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanas